JPI, radionya Solo. Nomor 1, paling banyak pendengarnya. 1 bulan kita berpuasa, tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu kita. Radio JPI. Bukan hal-hal yang positif setiap hari, apalagi di bulan puasa seperti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan amal baik kita ya. Oke, thank you banget yang saat ini sudah menyempatkan untuk dengerin JPI Bergaul. Saya sapa ini WA yang sudah masuk. Tweet, SMS. Selamat pagi Bu Deris. Gimana kabarnya? Tetap sehat, lancar puasa. Absen dulu ini sebelum ke Kota Barat ya. Salam untuk Bu Sutini, Bu Enlis, Utine Ervan, terus Kanjeng Mami, Mbak Tri, Dijena, semua pecinta acara JPI Bergaul. Joshua, alhamdulillah hari ini bisa olahraga sebuan ya sambil mainan HP dengerin radio JPI. Ibu Wiji Rahayu, wah sama ini. Ini juga sambil gosok katanya. Salam untuk Mbak Ani Jatina, Buning Wirun, Rosi, Susi, Mbak Trisni, dan juga untuk semuanya ya. Ya kalau pagi kayak gini mungkin belum lemes gitu ya. Nyetri kose, udah serampung, gak pengen ngomong rampung, ngalah kayak geledak. Tapi kalau enggak, tetap pengen beraktivitas, tetap pengen nyantai aja. Kan ada Indri, ya kan? Yang terus menemani di JPI Bergaul. Habis ini nanti kita simak inspirasi menarik jalur hijau. Tapi sekarang kita mau dengerin lagu jagoan di JPI FM untuk minggu ini. Anita Kaif, Strong Woman. Oke, itu dia lagu jagoan di JPI FM untuk minggu ini dari Anita Kaif dengan Strong Woman. JPI FM, radio nomor 1, koncomu saklawase. Jalur hijau. Lionel Messi. Nah, bagi pecinta sepak bola pasti mengenal nama ini. Pemain bola yang luar biasa selama kurang lebih 15 tahun terakhir ini. Dia masih aktif dan sekarang bermain di PSG. Pemain ini alias si Messi ini itu terkenal dengan gojekan mautnya. Larinya pun begitu cepat. Dan yang mengagumkan itu adalah naluri mencetak golnya. Luar biasa sekali. Prestasinya pun membuat kita tercengang. Dia adalah pemain dengan koleksi trofi Ballon d'Or terbanyak, yaitu 7 kali. Dia berhasil meraihnya pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, dan 2021. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ada di masa mendatang yang bisa memecahkan rekor si Messi ini? Entahlah. Sulit, mustahil, tapi biarlah waktu yang menjawabnya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh khalayak ramai, yaitu tentang awal mula karir si Messi ini di dunia sepak bola sebelum dia itu meraih sukses yang luar biasa. Jadi, ketika masih kecil dulu, Messi ini didiagnosis kekurangan hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhannya pun menjadi terhambat. Makanya teman-teman, kalau kita lihat, si Messi ini kan terlihat tidak begitu tinggi, alias agak pendek begitu jika dibandingkan dengan pemain-pemain yang lainnya. Namun paru-parunya, rupa-rupanya, hal tersebut tidak melemahkan semangat Messi ini untuk menjadi pemain hebat. Dengan dibantu oleh klubnya di masa junior dulu, di masa kecilnya dulu, yaitu Barcelona, dia itu terus melawan dan berusaha mengatasi kelemahannya ini, dan akhirnya bisa berujung pada kesuksesan. Ya teman-teman, tidak ada manusia yang sempurna di dalam kehidupan ini. Namun, seringkali dari ketidaksempurnaan itu
malah bisa menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Saya Ki Ageng Raden Kusumo. Jalur Hijau dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang aktif. Pokoknya top lah. Bulan puasa, bulan penuh pahala, penuh ampunan. Radio CTI. Oke, terima kasih. Komentar-komentar di fanspage-nya JPI sudah masuk dan siap dibacain ya di Facebook.com/JPI ya, Facebook.com/JPI FM. Oke. Kamu tuh merasa lebih kreatif itu pada saat pagi, siang, atau malam ya? Kan kadang kita butuh sesuatu yang membutuhkan kreativitas. Kadang itu gampang mikirin wadang kayak bundet weh. Gue mikir angele rame lah. Oke, nah kamu ngerasa kreatifnya tuh muncul kalau pagi, siang, apa nek malam ya? Pak asawe aku kreatif nek malam ya Dri. Wah, kan sepi ya, jadi pikiran nih rumah sakit saya langsung set. Wih. Pak Sri Haryani, siang lebih longgar waktunya, jadi lebih leluasa. Sisun, pagi dong, udara tuh masih seger, tenaga masih full, durung luwe. Pokoknya kalau pagi tuh baterai dalam tubuh itu masih full loh. Cik iso kreatif. Awan nih lemah tak. Sony Mac, apel syahdu itu pagi. Nyes, karena embun pagi. Indriku puasa ya. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Yanti Sarwanto. Aku lebih kreatif kalau pagi, udara segar, sejuk, dingin gitu. Ini aku mau jalan tipis-tipis. Nanti nek anu loh, ngelak loh. Ibu Sri Lestari, pagi sambil nyimak JPI loh, badan itu terasa masih segar, masih semangat. Kinasa Mutiaganis pagi soalnya tenaganya pikiran belum terkuras. Bu Deris lebih kreatif kalau pagi sampai siang, malam tinggal rehat aja sambil dengerin acara JPI. Bagus-bagus. Mbak Rati, pagi dong. Kalau siang lama-lama apa ini polet lelat mungkin gitu ya. Kus Pandava, kalau saya dari jam 2 pagi sampai jam 4 sore masih fresh gitu loh rasanya. Mbak Tri, pagi enak, masih seger. Andani, Pasar Rebo, Jakarta. Oke, thank you banget. Kalau Indri malam. Ya kalau bicara masalah kreativitas lah ya. Kalau harus bikin ini bikin itu tuh biasanya malam. Malam pada saat sudah sepi gitu. Wah itu wes pikiran langsung tas. Kalau usaha sepi terus kayak gini lama-lama kita bisa kukutan toh Pak. Nyerah aku. Loh ya jangan nyerah. Kita harus optimis. Oh iya Pak. Gimana kalau kita pasang iklan di radio JPI? Efektif loh Pak. Pendengar JPI kan banget di Solo ini. Jadi usaha kita bisa makin dikenal di kota Solo. Iya ya Bu. Iya wes. Kayak golek info. Nomor teleponnya piro? Pingin usaha Anda dikenal banyak orang? Beriklan saja di Radio JPI. Info lengkap hubungi 722-542 722-542. WA di 0857 4270 3344. Penyejuk hati di bulan suci. Inilah Lembayung Ramadan. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita sesungguhnya untuk menguji ketahanan mental kita.
Apakah kita akan tetap bertahan ataukah mudah ditumbangkan? Demikian tadi Lembayung Ramadan. Nantikan Lembayung Ramadan berikutnya. Bulan puasa, bulan penuh pahala, penuh ampunan. Radio JTI. Kalau seharian cuma bengong aja mungkin malah terasa bosen ya. Tapi kalau dengan banyak beraktivitas, selain bisa mengisi waktu juga bermanfaat untuk diri sendiri maupun juga orang lain. Oke. Nyenengin orang lain gampang. Kasih salam juga lewat WA-nya JPI itu pasti seneng banget ya. Kesenggol namanya itu raum di 0857 4270 3344. Tweet, SMS. Mbak Puji Tipes, gimana kabarnya Mbak Puji? Paringi sehat terus ya. Mbak Puji Rahayu. Terus ada Widi juga, apa kabar? Salam buat jagoanku, semangat ya Kak belajar ngajinya. Buat aku aja yang lagi bersih-bersih. Oke, semoga dilancarkan puasanya, selalu mendapatkan berkah ya. Sianti Gendis, aku masih terus nyimak loh ya lagunya ini nih, Sandrina. Jadi begini, 1 bulan kita berpuasa. Tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu kita. Radio JTI. Lazwardi Iman Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, bulan penuh berkah dan maghfirah, ampunan. Ramadan adalah kenikmatan dari Allah selama nikmat tersebut dihargai. Jika tidak, maka Ramadan akan berlalu begitu saja dan kita menjadi orang yang merugi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Ramadan tiba, jangan sampai kita sia-siakan begitu saja dan kita lepas Ramadan, kita keluar dari Ramadan dan dosa-dosa kita tidak diampuni. Na'udzubillah min dalik, kita akan menjadi orang yang celaka. Di dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Sungguh indahnya bulan Ramadan. Keindahannya seperti disebutkan di dalam hadis. Seandainya manusia mengetahui tentang bulan Ramadan, niscaya umatku akan berharap agar setahun penuh menjadi bulan Ramadan. Itu karena Ramadan sungguh indah, punya banyak keutamaan dan merupakan bulan penuh berkah. Demikian, semoga berkenan dan bermanfaat. Saya Fuzna Marzaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Lazwardi Iman Ramadan. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang aktif. Pokok men, top lah. JPI, radionya Solo, nomor 1 paling banyak pendengarnya. Jam-jam segini ini jam ngantuk. Kalau yang tadi bangunnya malam gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aduh ini masih banyak kerjaan yang harus aku rampungin nih, aku pengen melek nih. Gampang banget. Caranya segera ambil HP dan kirim lewat WA di 08574270 3344. Tweet, SMS. Selamat pagi buat Pak Rindu, gimana kabarnya? Wah, salam untuk keluarga tercinta.
Lama nggak ketemu juga nih sama Mbak Santo, Mbak Santi, Mbak Nu, Putri Brasela. Mudah-mudahan diparingi sehat semuanya ya. Bu Sodo, kalau Bu Sodo masih sering ketemu. Mbak Ani Jatinop sehat juga. Terus apa kabar juga untuk Mela dari Guyon Waton. Kok iso ya? JPI, radionya Solo. Nomor 1, paling banyak pendengarnya. Jalur hijau. Di alam dunia ini ada satu jenis ikan yang memiliki kebiasaan yang beda dengan jenis ikan lainnya. Ikan apakah itu? Dia adalah ikan salmon. Pernah dengar kan? Ikan salmon. Nah, apa bedanya? Bedanya itu adalah di sini. Kalau kebanyakan ikan itu kan berenang mengikuti arus. Kenapa? Supaya ringan dan tidak terlalu banyak menguras tenaga. Ini yang dilakukan oleh kebanyakan ikan. Namun, tidak demikian dengan yang namanya ikan salmon. Ikan salmon itu suka sekali dengan yang namanya berenang melawan arus. Lah pertanyaannya, apakah tidak berat? Ya sudah tentu. Yang namanya melawan arus itu pasti berat. Apakah tidak capek? Ya yo jelas. Apakah tidak lelah? Nah itu mesti. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa ikan salmon ini mempunyai kebiasaan berenang melawan arus? Jawabnya adalah hal ini dia lakukan karena ini berhubungan dengan kehidupannya. Kalau dia alias si ikan salmon ini ingin bertahan hidup, maka mau tidak mau dia harus berenang melawan arus. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena tidak ada banyak ikan lain di hulu. Jadi nyawa mereka aman dari serangan predator dan telur-telur mereka pun juga terlindungi dari serangan predator. Dengan cara ini, maka si ikan salmon ini bisa berkembang biak dengan baik. Ya, teman-teman, kalau kita pikir-pikir hidup ini memang keras. Tetapi ternyata tidak cuma kita yang merasakannya. Ikan salmon pun juga merasakan hal yang sama. Untuk bertahan hidup, mereka itu rela berlelah-lelah, yaitu dengan cara melawan arus. Lalu bagaimana dengan diri kita? Ya teman-teman, terkadang kita itu takut untuk melawan kerasnya kehidupan ini dan cenderung mengikuti arus kehidupan yang tanpa kita sadari makin lama akan membuat kita itu makin terpuruk dan hancur. Maka dari itu teman-teman, di dalam kehidupan ini kadangkala kita itu perlu untuk melawan arus. Supaya apa? Supaya bisa menemukan kenyamanan dan kebahagiaan hidup. Saya Ki Ageng Raden Kusumo. Jalur hijau dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang aktif. Pokoknya top lah. Tuh kan, kita belajar dari ikan salmon yang berani melawan arus, melawan kerasnya kehidupan. Kalau ikan salmon aja kayak gitu, apalagi kita manusia ya. Emang kita harus sanggup untuk melawan beratnya kehidupan. Safira Inema. Bulan puasa, bulan penuh pahala, penuh ampunan. Radio JPI. Oke, terima kasih ya. Masih menyempatkan untuk ikut komentar di fanspage-nya JPI di facebook.com/JPI FM ya. facebook.com/JPI FM. Pada saat puasa kamu lebih banyak gunakan waktu luang untuk tidur apa buka-buka HP. Iya, buka HP ini kan macamnya banyak ya. Nah, penak mending tidur aja lah. Tidur kan juga ibadah gitu. Mungkin ada yang mikir seperti itu.
atau juga buka HP. Di sini banyak yang bisa saya cari ilmunya. Mbak Yanti Sarmanto, aku tergantung mood Sindri. Kalau sekarang aku pegang HP-nya dibatasi. Soalnya kemarin Aul tuh jatuh sobek bibire. Padahal tak tinggal masak nasi loh, bukan mainan loh. Kaku ngene dikirain aku tuh mainan HP. Oh iya. Dijin HP wala, aku seringan buka HP dengerin Indri on air tuh. Jadi keinget masa-masa dulu Bian ya, waktu masih muda di Surabaya. Oke, Mbak Tri Widiati, aku lebih banyak buka HP Henry. Ya tiduran sambil buka HP. Twin one ya, tiduran sambil buka HP kalau habis beraktivitas. Terus Anda nih, oke terima kasih. Pasar Rebo sehat, sehat dong. Oke, masih banyak kesempatan Indri terus menemani di JPI Bergeo. Dan habis ini nanti ada inspirasi hidup sehat. Nela Karisma, Separuh Nyowo. 1 bulan kita berpuasa, tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu kita. Radio JTI. Pada saat berjalan di atas pasir, pasti kita meninggalkan jejak ya. Nah, kehidupan kita tuh kayak gitu. Cuma kalau bisa, kita ninggalinya itu adalah meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Aja meninggalkan jejak-jejak permusuhan, kedengkian. Oke, dan hal baik yang bisa kamu lakukan juga pagi ini, ngasih semangat untuk siapapun juga boleh Anda sapa. Bareng Indri Aprilia di JBI Bergeol lewat WA di 0857 4270 3344. Tweet, SMS. Selamat pagi, terima kasih juga untuk Pak Wito. Derek ganyake nggih Indri. Ini giri belah demi pol. Iya, biar anget ikut goyang di JPI Bergeol nih Pak Wito. Apa kabar juga untuk Bu Ana Cireng? Ini minggu-minggu Cirengnya libur apa tetap masuk ini ya? Ya wis, apapun aktivitasnya, pokoknya tetap di sini bareng Indri Aprilia di JPI Bergeo. Dan juga nanti habis ini kita bisa dengerin Jagongan dan Ayune sing gayeng tenan. JPI Radionya Solo, nomor 1, paling banyak pendengarnya. Mengapa harus beriklan di Radio JPI? Karena kami menjadi radio dengan pendengar terbanyak. Mengapa kita perlu beriklan di Radio JPI? Produk dan usaha Anda perlu dikenal masyarakat, karena Anda perlu memenangkan persaingan yang semakin ketat. Saatnya Anda kembali membangkitkan usaha Anda dengan beriklan di Radio JPI. Info lengkap hubungi 722 542 722 542 atau WA 0857 4270 3344. JPI Radionya Solo, nomor 1, paling banyak pendengarnya. Obrolan ringan, mentas, dan solutif. Jagongan dan Ayune. Alhamdulillah, sudah buka sekarang. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Amin. Hai bocah ini kemana toh? Sudah saatnya buka kok malah belum muncul juga. Nggih. Yalah. Nggih Den Ayu, ada apa sih? Maghrib kok teriak-teriak, kedengaran tetangga loh Den. Nanti dikira buka puasa lauknya kurang terus teriak-teriak. Mbok seperti saya ini loh Den. Slow. Pak Ijo, kamu itu saya panggil untuk saya suruh buka puasa, bukan saya suruh menceramahi saya. Ayo duduk.
Kita buka puasa bareng-bareng gitu loh. Wong gak usah lebay to Den Ayu. Wong buka tinggal buka aja kok dadak disuruh-suruh. Saya itu kuat puasa Den Ayu. Ibarat buka puasa nanti habis tarawih saja. Saya itu nggak apa-apa. Saya kuat Den Ayu. Nggak usah sok ampuh begitu Tojo. Loh. Buka puasa itu nggak boleh ditunda-tunda. Dumeh masih kuat terus buka puasanya nanti habis tarawih. Itu dilarang. Loh, maksudnya gimana Den Ayu? Pak Ustadz menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, seseorang yang senantiasa berada dalam kebaikan adalah mereka yang menyegerakan waktu berbuka puasanya. Itu yang ngendiko Rasulullah loh Jo, bukan saya yang ngarang-ngarang gitu. Ayo cepetan buka puasa wes. Apa kamu nggak ingin senantiasa berada dalam kebaikan? Sendiko Den Ayu, nggih. Tadinya saya kira kalau kuat puasa bukannya lebih malam itu lebih baik ya Den Ayu. Ini puasa Ramadan Jo, bukan lomba kuat-kuatan menahan lapar, ngerti? Nggih, sendiko Den Ayu, aku tak makan sekarang. Telah Anda ikuti Jagongan Model dan Ayune. Simak obrolan ringan yang solutif dalam Jagongan dan Ayune berikutnya. Hanya dari radio kesayangan Anda ini. Bulan puasa, bulan penuh pahala, penuh ampunan. Radio JPI. Terus belajar dan mau belajar. Belajar kan tidak melulu harus duduk di bangku sekolah, bukan ya. Banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang ada di sekitar kita. Yang mungkin selama ini belum pernah kirim WA ke JPI, boleh belajar dulu. Kirimnya asal nomornya benar di 0857 4270 3344. Tweet, SMS. Selamat pagi, apa kabar buat Mbak Ani? Mbak Ani Jatino puasa ya. Sehingga pagi ini untuk Bu Wiji Rahayu, Bu Deris, Bu Ningwirun, Bu Sutini, Mbak Yanti Sarwanto, Kanjeng Mami, Mas Eka, Mas Broto, Om Joy. Selamat menyimak JPI Bergeo. Terus apa kabar juga untuk Mbak Wati Lestari? Aku nyenggol juga ini buat Sony Mac, Mas Broto, Mbak Sarmini, Bu Atin Sri, Mbak Sri Seragen ya. Dan pokoknya semuanya yang masih standby bareng Indri di JPI Bergeo. Dan habis ini nanti kembali ada inspirasi menarik di Jalur Hijau. JPI, radionya Solo. Nomor 1, paling banyak pendengarnya. Jalur Hijau. Kentang. Tahu kentang kan? Bukan kentang kentung loh ya. Tapi sayuran kentang itu loh, yang bentuknya bulat itu. Nah, teman-teman, kentang itu kalau kita genggam dan kemudian kita pencet-pencet gitu, apa yang Anda rasakan? Keras kan? Ya, bahkan kerasnya itu mirip batu. Namun ketika kentang ini kemudian direbus di air yang mendidih, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kentang yang tadinya keras itu kemudian menjadi empuk atau lunak. Kalau kita genggam dengan keras, maka kentang ini akan belenyek begitu. Nah, inilah kentang yang tadinya keras, ketika direbus atau digodok kemudian berubah menjadi lembek, berubah menjadi lunak. Ya teman-teman, di dalam kehidupan ini ada tipe manusia yang mirip seperti kentang ini. Pada awalnya ada manusia yang mempunyai cita-cita yang tinggi dan mempunyai kemauan yang keras untuk menggapai cita-citanya itu. Dia pun bertekad untuk meraih cita-citanya itu dengan kerja keras, dengan perjuangan yang maksimal. Apapun yang terjadi akan dia hadapi. Itu di awal. Namun ketika dia benar-benar sudah terjun untuk meraih cita-citanya itu, ketika di dalam perjalanan untuk menggapai cita-citanya itu, ya seperti biasa, pasti ada yang namanya rintangan,
pasti ada yang namanya halangan-halangan, pasti ada yang namanya masalah-masalah. Nah, tipe orang yang seperti kentang itu, ketika di awal tadi dia itu sudah menggebu-gebu dengan semangat yang luar biasa, hendak menggapai cita-citanya itu dengan perjuangan yang keras, dengan kerja keras. Namun ketika dia menghadapi masalah, menghadapi rintangan-rintangan di dalam usahanya itu, kemudian dia menjadi lembek, menjadi lunak. Akhirnya apa? Akhirnya dia gagal di dalam meraih apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya. Nah, inilah tipe manusia yang seperti kentang. Teman-teman, mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Saya Ki Ageng Raden Kusumo. Jalur Hijau dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang aktif. Pokoknya top lah. 1 bulan kita berpuasa. Tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu kita. Radio JPI. Kalau kita mencari kesempurnaan, wih, susah. So, do the best. Lakukan saja yang terbaik, yang mampu kita lakukan dengan ikhlas. Kirim ke JPI juga harus ikhlas dong, nggak usah dipaksa-paksa. Oh, aku nggak enak hati sama Indri kalau nggak ngirim, mau bukan gitu ya. Semua harus ikhlas. Niatnya untuk bisa saling ngasih spirit, biar tetap bersemangat. Apalagi puasa kayak gini, mungkin ada yang loyo-loyo, gampang emosian gitu kan. Tenangkan pikiran, ademkan hati dengan nyimak JPI Bergel bareng Indri. Terus juga yang pengen menyapa lewat WA ya, 0857 4270 3344. Tweet, SMS. Terima kasih juga untuk Bu Jum. Pagi Indri, doain ya, mudah-mudahan jualan Bu Jum. Ini aku jualan mie ayam bakso di soto juga di belakang Terminal Tirtonadi. Laris manis duit kumpul. Moga mampir. Kalau mampir sekarang kalau disuguhin gimana? Masa bilang, bungkus aja Bu. Oke, terima kasih ya Ibu. Saya doakan mudah-mudahan tetap laris manis, rezekinya mengalir. Jangan lupa nanti kalau rezekinya banyak berbagi. Ya nggak usah nunggu banyak sih. Berapapun yang kita dapat rezeki itu bisa saling berbagi. Mbak Yanti Sarwanto, panen. Waduh, ya. Panen. Weh, panenannya. Apa ini? Inilah. Ya, thank you juga buat Mas Nono. Apa kabar? Absen Indri di JPI Bergel. Siap. Mbak Ani Jatinom juga tetap di sini ya, karena masih banyak kesempatan. Dan habis ini nanti ada inspirasi hidup sehat. Setelah kita dengerin lagu jagoan di JPI FM untuk minggu ini. Ini yang cewek-cewek mudah-mudahan kayak lagu ini nih, Strong Woman, Anita Kai. Oke, itu dia lagu jagoan di JPI FM untuk minggu ini dari Anita Kai dengan Strong Woman. Bulan puasa, bulan penuh pahala, penuh ampunan. Radio JPI, radionya Solo. Nomor 1, paling banyak pendengarnya. Daripada dengerin bisik-bisik yang ora jelas, mending ikut komen-komen saja di fanspage-nya JPI ya, di facebook.com/JPI-FM, facebook.com/JPI-FM. Oke, nah sampai sekarang kamu tuh masih banyak komunikasi dengan teman-teman SD, SMP, apa SMA? Yuk, apalagi sekarang udah era sosmed kayak gini kan, kita bisa tetap berkomunikasi. Wah, nek zaman biyen wah kelangan konco golek yang ngelera karuan. Kalau sekarang tinggal ceklik, weh, ketemu mantan. Waduh, enggak urusan nih ya. Oke, kalau Mbak Ani Jatinom, kalau teman sekolah masih sering komunikasi nih, teman-teman SMA,
Terus kalau yang SD sama SMP lama sih udah nggak pernah ketemu. Mungkin kalau misalnya ketemu ya wis do pangleng kok. Ah iya. Oh saiki rambutnya wis do putih. Perutnya mbiyen six pack saiki one pack. Bunder. Oke Mbak Triwidiati, sekarang masih banyak kok komunikasi dengan teman-teman FB. Oke, kalau teman sekolah nggak punya nomornya, Hendri, wah kehilangan jejak ini ya. Mbak Yanti Sarwanto, teman SD. Lah teman SMP sama SMA udah ada di grup, Hendri. Nanti nek Lebaran pada mau ketemuan, ya hitung-hitung reuni. Nah biasanya kalau udah gini kan, ini udah mulai disusun panitia reuni. Ibu Serayam Orandri, aku mbok wis lali kabeh iki piye we. Asal tidak lupa untuk terus gabung bareng Indri April ya di JPI Bergeo. Nanti juga ada Lazuardi Iman dan Rafu Gatal Dikukur. JPI Radionya Solo. Nomor 1 paling banyak pendengarnya. 1 bulan kita berpuasa, tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu kita. Radio JPI. Harus pinter-pinter menahan hawa nafsu. Karena biasanya kalau orang lapar itu memang gampang apa ya, gampang emosian, gampang kepancing. Jadi kalau misalnya lagi menikmati perjalanan ya, ada sesuatu yang bikin gak enak hati ya wis ora samuring se. Ya lebih baik lebih baik selama di perjalanan mulut kita digunakan untuk terus istighfar gitu kan. Lebih bermanfaat daripada ngomel-ngomel. Nah juga manfaatkan kesempatan untuk bisa gabung bareng Indri. Masuk aja lewat WA di 085742703344. Lewat WA saja ya, jangan ditelepon. Tweet, SMS. Oke, selamat pagi juga buat di Jena ya. Mungkin udah persiapan mau mudik nih. Mau mudik. Joshua apa kabar? Wah sekarang ini punya kuota banyak banget boy ya. Ayam saya kuotanya oke. Oke, ngomongin masalah mudik memang ada beberapa aturan yang harus kita penuhi ya. Ya lumayan lah udah boleh mudik. Sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma ya itu tadi, beberapa persyaratan juga harus kita penuhi. Konco JPI, sekarang JPI bisa lo didengar lewat HP, kapan aja dan di mana aja. Caranya, download aplikasi radio online CPP, tulisannya CPP, sekarang juga. Nah, kalau kesulitan download, tanya teman kamu atau telepon ke radio JPI FM. JPI Radionya Solo. Nomor 1 paling banyak pendengarnya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk mengisi luang. Mungkin dengan mengembangkan hobi. Ya siapa tahu kan, dari yang tadinya iseng-iseng itu bisa ngedapetin duit ya, nggak tambah-tambah badan. Gue beli baju baru. Oke, terima kasih. WA udah saya buka lagi di 0857 42703344. Tweet, SMS. Selamat pagi juga untuk Mas Rusli. Terima kasih sudah hadir. Salam semangat pagi ini. Terus juga Afni. Aku salam juga untuk konco CPI. Aku nyimak loh, nyimak. Oke, terima kasih ya Afni. Ini gimana nih, muter-muter apa ora? Hati-hati loh ya. Dewi Persik dengan jangan jajan dan sembarangan ya. Orang kira sehat. Kalau yang bikin sehat itu jelas dengerin JPI Bergaul bareng Indri Apriliani 106.3 JPI. Radionya Solo nomor 1 paling banyak pendengarnya. Bulan puasa, bulan penuh pahala,
Angel. Diceritakan ada seorang ayah yang frustasi. Kenapa dia frustasi? Karena mempunyai anak yang tidak pemberani. Lah sang ayah ini pun kemudian mengunjungi seorang guru bela diri dan meminta untuk mendidik anaknya itu agar menjadi seorang pria sejati yang pemberani begitu. Lah sang guru bela diri ini kemudian berkata demikian. Baiklah Tuan, saya akan membantu Anda dan menjadikan anak Anda menjadi seorang lelaki pemberani. Tapi syaratnya, tinggallah anak Anda itu di padepokan ini selama 3 bulan. Dan selama dalam masa latihan, Anda tidak diizinkan untuk datang menemuinya, kata sang guru bela diri itu. Dan sang ayah pun menyetujui syarat tersebut. Dan setelah 3 bulan berlalu, sang guru bela diri ini membuat sebuah pertandingan dan ingin menunjukkan kepada sang ayah tentang hasil latihan selama ini. Ketika pertandingan hendak dimulai, sang ayah ini menyadari bahwa lawan anaknya itu adalah seorang jago bela diri yang sangat-sangat tangguh. Bahkan lawannya itu sudah dalam kategori pelatih begitu. Teng, pertandingan pun dimulai. Pelatih itu langsung menyerang anaknya dengan sangat-sangat ganas. Dan dilebuk anaknya pun jatuh ke lantai. Namun si anak ini tidak menyerah. Dia langsung bangkit kembali dan kemudian melawan musuhnya yang lebih kuat darinya itu. Dan lagi-lagi si anak ini jatuh. Namun dia tidak menyerah. Dia kembali bangkit. Begitu seterusnya sampai berulang-ulang kali. Dan akhirnya pertandingan pun usai. Si anak ini dinyatakan kalah. Lah setelah pertandingan, sang guru bela diri itu kemudian mendekati sang ayah. Lalu dia bertanya demikian. Bagaimana Tuan? Kau lihat sendiri kan? Anakmu telah menunjukkan keberanian? Kata sang guru bela diri itu. Si ayah pun kemudian menjawab demikian. Waduh, guru, saya merasa malu pada anak saya. Setelah berlatih selama 3 bulan, dia hanya begini-begini saja. Tidak ada kemajuan. Dia begitu lemah guru. Begitu diserang, dia langsung jatuh. Berarti dia telah gagal untuk menjadi lelaki pemberani guru, kata sang ayah kepada guru bela diri itu. Mendengar ucapan sang ayah ini, si guru bela diri ini tersenyum. Maaf Tuan, saya melihat bahwa Anda hanya berpikir dangkal tentang sebuah kegagalan dan keberhasilan. Apakah Anda tidak melihat bahwa anak Anda memiliki keberanian? Buktinya apa? Buktinya adalah ketika dia jatuh, kemudian dia berdiri lagi. Itu adalah sebuah sikap yang berani Tuan. Pada dasarnya, kesuksesan itu adalah keberanian untuk bangkit dan berdiri setelah kita terjatuh Tuan. Hal inilah yang dimiliki oleh seorang pria sejati, kata sang guru. Tiba-tiba si ayah ini seperti mendapat pencerahan setelah mendengar ucapan sang guru bela diri itu. Saya Ki Ageng Raden Kusumo. Jalur hijau dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang aktif. Pokoknya top lah. 1 bulan kita berpuasa. Tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu kita. Radio JPI. Kita mau happy, mau enggak, itu semua tergantung dari pikiran kita sendiri. Karena yang bisa bikin diri kita happy bukan orang lain, tapi ya diri kita sendiri. Saya bisa bikin kamu happy loh. Caranya dengan gabung di JPI Bergel, terus kirim lewat WA di 0857403344. Tweet, SMS. Terima kasih juga Mas Ahmad Effendi. Salam semangat dari Nyima. Wah, tetap semangat sumringah buat Sedayana ya. JPI Bergel. Kabarnya tangan mereka lah.
Apa kabar juga untuk Fajar, Putra Fajar ya. Salam buat Mam Leli, selamat pagi, tetap semangat. Langsung disambut Mam Lelinya muncul. Mingguku tangi, terus bobo lanjut makaryo. Ben puasane ra krasa lapar, semangat makarya ya. Salam buat suami tercinta. Oh nggak libur Lel? Tapi ya apa-apa lah rasa libur ndak apa-apa. Oh, Indri masuknya tetap semangat ah. Pokoknya juga kian sambat lagi sini-sini ya. Mana sithik sambat ngeluh. Bulan puasa, bulan penuh pahala, penuh ampunan. Radio JPI. Gabung komentar di fanspage-nya JPI, facebook.com/JPI-FM ya, facebook.com/JPI-FM. Nah, ini soal baju baru. Kamu lebih suka beli baju itu secara online atau ke toko aja? Karena sekarang online shop banyak banget, banyak diskon-diskon juga, nggak ribet, nggak perlu berdesak-desakan, nggak takut kecopetan gitu ya. Itu sisi baiknya. Sisi minusnya juga pasti ada ya. Oke, ini pengen lihat nih komentarnya. Kalau Mbak Sri Wuryani, aku ke toko aja sih sekalian nyobain banyak baju belinya atau satu aja. Oh ya, biar bisa nyoba. Kalau di online nggak bisa nyoba. Indra Gunawan, aku mending pasar tradisional, bisa lebih puasa. Kinansa Mutia Ganis, ke toko aja bisa milih nyoba secara langsung. Rubianto, enak nih ngono swalayan lo, bisa milih klambi karo nyawang. Wah, nyawang apa iki? Ayo nyawang coba sing toto kuwi lho. Tapi ya bener juga sih, masa nggak ngelihat yang jual gitu kan? Pikirannya jangan lagi. Mbak Sri Astuti, ke toko aja. Kalau online itu sering kadang nggak sesuai sih dengan yang ada di foto. Kadang ukurannya itu juga masalah ya. Kayak biasanya itu cenderung kayak kekecilan gitu, karena yang mungkin yang jadi modelnya di situ kan bodinya slim, kayaknya pas nih, begitu sampai di rumah dicoba ngek, susah. Ama Dudu ya, ke toko aja sih, karena pasti nek ke toko pasti tidak ada dusta di antara kita. Ya online pun kalau pas kebenaran juga bagus loh. Ya, sebenarnya kadang yang bermasalah itu diri kita sih, yaitu tadi ukuran bentuk tubuh. Triwidiati, aku lebih suka baju ke toko, belinya langsung, bisa milih. Aku nggak pernah beli online. Sri Kumalasari, waduh ini pilihan yang sulit dijawab, Dri. Kalau beli di toko online itu nggak bisa ditawar ya harganya. Iya, nggak bisa tawar, cuma biasanya ada diskon sekian, beli ini dapat itu. Leli tim tambian yang toko saiki online mergo aku males metu aku. Saiki mesti rame kayak semut uyak-uyakan ngono kae lho. Biasanya kalau online kita lihat ini ya, lihat resume-nya, lihat komentar-komentar yang ada di situ kayak gimana. Kalau komentarnya bagus, kayaknya recommended nih. Mbak Yanti Sarwanto, kalau aku sering online sih beli baju, udah punya langganan, tapi kalau kurang pas itu ya langsung datang aja sih ke tokonya biar bisa milih sesuai yang diinginkan. Bu Deris, kalau beli baju ke toko aja, kalau nggak cocok dengan selera kan mudah dikembalikan. Tapi udah jarang beli, udah dibelikan sama anak-anak, tinggal pakai buat main ke JPI. Wah, enak itu malah enak itu Bu Deris, rasa repot ya ta. Di Jenape jarang beli, pakai karung lah, repot. Karung goning isare diketok jadi sarung deh. Rio Dewantara, halo apa kabar juga untuk Suranto. 2-3 baju koko. Oh, pantun. 2-3 baju koko, pilih aja langsung ke toko. Jangan butuh, langsung ke toko, pantau, cocok, langsung bayar. Wah, Mas Jantuta gimana kabarnya?
suara jamu lagi, suara ketemu lagi. Tetap sehatnya Joshua. Kalau ibunya Joshua itu beli di toko langsung lebih aman. Kalau beli baju online itu nyampainya itu lama banget tuh. Vita Alfia, beri harapan palsu. JPI FM, radio nomor 1, koncomu saklawase. Oke, nah sekarang kita akan simak dulu nih talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. JPI, radionya Solo. Nomor 1, paling banyak pendengarnya.